Tasya Siliasin dari kelas 11 Kimia 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum untuk mengetahui sifat dari garam yang biasanya digunakan di dalam dapur. Untuk mengetahui sifat dari garam, saya akan melarutkan garam ke dalam air dan membandingkannya dengan larutan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan gula dan garam ke dalam gelas sebanyak 1 sendok makan. Kemudian, kita tuangkan air matang ke dalam 2 gelas tersebut. Dengan suhu dan volume yang sama. Kemudian kita akan mengaduk kedua larutan ini dengan menghitungnya menggunakan stopwatch mulai dari sekarang. Mengaduknya dengan kecepatan yang sama. Tiga 39 detik, garam yang telah dilarutkan ke dalam air itu sudah terlarut dengan sempurna, sedangkan gula masih ada endapan di bagian bawahnya. Setelah melakukan percobaan itu tadi, kita akan mengetahui sifat-sifat dari garam. Yang pertama, mudah terlarut dalam air. Pada saat praktikum tadi, kita melarutkan garam dengan gula. Yang mudah terlarut itu garam dibandingkan dengan gula. Yang kedua, garam itu mudah rapuh atau hancur. Ini dikarenakan peristiwa perubahan bentuk dan kehilangan air kristal sehingga mudah retak. Dan yang ketiga, garam ini memiliki rasa asin. Seperti yang kita ketahui, garam ini memiliki rasa asin karena dia dijadikan sebagai bumbu utama pada makanan. Karena tanpa garam, semua makanan tidak akan terasa enak. Jadi garam ini sebagai pemberi cita rasa pada makanan. Rasa asin pada garam disebabkan oleh unsur utamanya, yaitu natrium dan klorin yang terbentuk melalui proses penguapan dan kristalisasi air laut. Seperti yang kita ketahui pada percobaan itu tadi, bahwa garam mudah terlarut di dalam air. Saat melarutkan garam di dalam air, akan terbentuk larutan elektrolit. Elektrolit adalah
zat yang mampu terurai menjadi ion positif dan negatif. Nilai kelarutan garam di dalam air bervariasi, mulai dari kelarutan terbatas sampai tak terhingga. Contoh garam yang memiliki larutan tak terhingga di dalam air adalah garam dapur atau NaCl. Artinya, sebanyak apapun NaCl yang dimasukkan di dalam air, seluruhnya akan larut tanpa terjadi endapan. Itulah mengapa NaCl sering digunakan untuk memasak. Bayangkan saja jika NaCl tidak bisa larut sempurna, pasti akan ada butiran halus yang terkandung pada makanan tersebut. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Berdasarkan sifat kelarutannya, kondisi garam dibedakan menjadi 3 kondisi. Yang pertama, kondisi tidak jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut. Yang kedua, kondisi tepat jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Demikianlah praktikum saya pada kali ini, Bu. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan pada saat menjelaskannya.